Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Siva. Kali ini kita akan pelajari tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, kali ini kita mempelajari siklus akuntansi perusahaan jasa dengan adanya jurnal umum, besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Kita akan memulai pengerjaan soal siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, sebelum memasuki kegiatan jurnal umum, kita lihat terlebih dahulu untuk soal siklus akuntansi perusahaan jasanya. Nah, berikut transaksi yang terjadi pada Siva Salon selama bulan Mei 2023. Untuk tanggal 1 Mei, Bu Siva menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 50 juta sebagai modal awal. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam jurnal umum. Kita lihat, berarti di sini bagian kolom tanggal kita masukkan tanggal dan tahun maupun bulannya. Nah, untuk tanggal 1 Bu Siva menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 50 juta sebagai modal awal, maka untuk transaksinya, keterangannya kita di sini tulis kas bagian debit sebesar 50 juta dan modal bagian kredit sebesar 50 juta. Untuk kita lanjut, untuk nomor kedua, kita dengan keterangan penyetoran modal awal. Ya, untuk kita lanjut, untuk yang nomor kedua, pada tanggal 3 Mei, perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 30 juta. Berarti untuk transaksinya, nah kita langsung saja. Untuk transaksi pada tanggal 3 ada kas bagian debit sebesar 30 juta dan utang bank sebesar 30 juta bagian kredit. Untuk keterangannya yaitu peminjaman uang bank. Untuk transaksi yang nomor 3 tanggal 5 Mei, membeli perlengkapan salon sebesar 5 juta secara tunai. Baik, untuk transaksinya kita lihat. Untuk transaksinya yaitu perlengkapan bagian debit sebesar 5 juta, kas bagian kredit sebesar 5 juta. Untuk keterangannya yaitu membeli perlengkapan. Oke, kita lanjut. Untuk nomor 4, tanggal 8 Mei, Bu Siva mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya sebesar 3 juta. Oke, kita lihat untuk transaksinya, yaitu pada tanggal 8 Mei, Bu Siva mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya sebesar 3 juta. Baik, untuk akunnya yaitu Prive atau Prive bagian debit, masuk kolom debit sebesar 3 juta, dan akun kas masuk bagian kredit sebesar 3 juta. Untuk keterangannya yaitu mengambil kas untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu, kas keluar dan Prive bertambah. Untuk nomor 5, tanggal 10 Mei, Bu Siva membayar gaji pegawai sebesar 5 juta. Maka dari itu kita lihat, berarti Bu Siva membayarkan gaji pegawai. Berarti kasnya keluar, kas keluar bagian kredit yaitu sebesar 5 juta dan beban gaji bertambah sebagian debit sebesar 5 juta. Nah, keterangannya yaitu membayar gaji karyawan. Untuk nomor 6, tanggal 11 Mei, Bu Siva menerima pendapatan salon sebesar 7 juta. Berarti
untuk transaksinya yaitu kas bertambah bagian debit sebesar 7 juta, pendapatan bertambah sebelah kredit sebesar 7 juta. Untuk keterangannya yaitu menerima pendapatan usaha. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 7. Pada tanggal 13 Mei, Bu Siva membeli peralatan salon sebesar 5 juta, baru dibayar 1.500.000. Berarti untuk transaksinya bagaimana? Yaitu peralatan pada tanggal 13 Mei berarti akun peralatannya bertambah sebelah debit sebesar 5 juta. Namun baru dibayar 1,5 juta. Berarti kas yang keluar 1,5 juta atau kas keluar bagian kredit. Lalu untuk utangnya bertambah bagian kredit sebelah kredit sebesar berapa? 5 juta dikurangi 1,5 juta, hasilnya 3,5 juta atau 3.500.000. Oke, kita lanjut untuk nomor 8, yaitu tanggal 15 Mei mengembalikan sebagian pinjaman ke bank sebesar 5 juta. Untuk transaksinya bagaimana? Ayo kita lihat, berarti kas berkurang atau utang berkurang sebelah debit sebesar 5 juta dan kas berkurang sebelah kredit sebesar 5 juta. Kita lanjut untuk transaksi atau soal nomor 9. Pada tanggal 18 Mei membayar gedung untuk 1 tahun sebesar 4.500.000. Berarti bagaimana untuk transaksinya? Transaksinya yaitu sewa dibayar di muka sebesar 4.500.000 untuk sewa 1 tahun dan kas berkurang bagian kredit sebesar 4.500.000. Untuk keterangannya bagaimana? Keterangannya yaitu membayar gedung untuk 1 tahun. Oke, kita lanjut ya. Next. Untuk soal nomor 10. Pada tanggal 19 Mei menerima jasa rias pengantin sebesar 14 juta, tapi akan dibayarkan minggu depan. Berarti bagaimana untuk transaksinya? Transaksinya yaitu pada tanggal 19 Mei piutang usaha. Kenapa piutang? Karena uang kita ada di orang lain, itu namanya piutang. Kalau kita meminjam uang orang lain namanya utang, gitu ya. Harus diingat-ingat apa bedanya piutang sama utang. Kalau piutang berarti uang kita dipinjam orang lain. Kita lanjut. 19 Mei berarti piutang usaha bertambah sebelah debit sebesar 14 juta dan pendapatan usaha bertambah sebelah debit sebesar pendapatan usaha bertambah sebelah kredit sebesar 14 juta. Untuk keterangannya bagaimana? Yaitu menerima jasa rias pengantin. Kita lanjut untuk transaksi atau soal nomor 11, yaitu pada tanggal 22 Mei membayar biaya kebersihan dan keamanan sebesar 3 juta. Untuk transaksinya bagaimana? Jurnal umumnya nomor angka untuk tanggal 22 Mei akunnya bertambah, beban bertambah sebelah debit yaitu 300.000 beban kebersihan dan keamanan. Untuk kas berkurang bagian kredit sebesar 300.000. Untuk keterangannya bagaimana? Membayar biaya kebersihan dan keamanan. Kita lanjut untuk soal yang terakhir, nomor 12. Pada tanggal 28 Mei
diterima pembayaran piutang atas transaksi pada tanggal 19 Mei sebesar 7 juta. Berarti tanggal 19 ini ya, dilihat membayar rias pengantin. Untuk transaksi jurnal umumnya bagaimana? Yaitu menerima pembayaran piutang. Berarti kasnya bertambah bagian debit sebesar 7 juta. Lalu piutang usaha berkurang karena uang kita sudah dikembalikan. Berarti piutangnya berkurang sebagian kredit sebesar 7 juta. Untuk keterangannya bagaimana? Diterima piutang usaha. Lalu kita jumlah untuk antara debit dan kredit bagaimana? Nah, untuk debit dan kredit ini harus sama antara debit dan kredit. Jika ada selisih antara debit dan kredit, maka ada yang salah dalam transaksinya. Baik, untuk jurnal umumnya sudah paham ya sampai sini? Baik, untuk selanjutnya kita memasuki posting buku besar. Mari kita lanjutkan untuk posting ke dalam buku besar, yang mana posting buku besar ini didapatkan dari data di dalam jurnal umum. Ya, ini dalam jurnal umum kenapa ref masih belum diisi? Karena ref ini akan diisi jika sudah melakukan posting ke dalam buku besar. Oke, kita lanjut ya untuk posting ke dalam buku besar. Pada tanggal ini kita lihat untuk transaksi tanggal 1. Ya, kita berarti kas, akun kas berarti ini. Kita lihat nama akunnya kas. Berarti di sini kita langsung saja kas. Untuk keterangannya yaitu penyetoran modal awal sebesar berapa? 50 juta masuk debit. Dan ini keterangannya dari jurnal umum halaman 1. Dan ini masuk saldo bagian debit 50 juta. Untuk refnya kita dapat dari sini nomor akun. Untuk jurnal umumnya kita tulis 111. Oke. Untuk yang kedua yaitu modal. Kita cari untuk modal. Nah, kita lihat untuk tanggal 1. Tanggal 1 penyetoran modal jurnal umum masuk bagian kredit sebesar 50 juta. Mari kita isi untuk nomor akunnya atau refnya berarti berapa? 311. Kita lanjut untuk transaksi yang kedua yaitu tanggal 3. Tanggal 3 berarti masuk kas. Kita lihat kasnya yaitu pada tanggal 3 pinjaman uang bank. Berarti untuk refnya masih sama, jurnal umum masuk ke dalam debit sebesar 30 juta. Nah, ini bagian saldo debit ini berarti ditambah dari jumlah debit bagian saldo ditambah dengan debit untuk akun transaksi yang kedua, baru dijumlah sebesar 80 juta. 50 juta ditambah 30 juta hasilnya 80 juta. Untuk keterangannya di sini kita isi 111. Untuk selanjutnya yaitu utang bank. Utang bank, bagian utang bank kita lihat untuk berarti masuk bagian utang bank pada tanggal 3 Mei. Untuk keterangannya pinjaman uang bank, refnya diisi jurnal umum. Untuk nominalnya masuk bagian kredit sebesar 30 juta dan masuk saldo 30 juta bagian kredit. Untuk refnya kita isi berapa? 221.
kita lanjut transaksi yang kedua, yaitu tanggal 5. Perlengkapan. Kita cari nama akun perlengkapan pada tanggal 5, yaitu untuk tanggalnya 5 Mei, keterangannya yaitu membeli perlengkapan, refnya jurnal umum 1, nominalnya masuk bagian debit, perlengkapan sebesar 5 juta. Untuk nomor akunnya berapa? 113. Kita lanjut kas. Tanggal 5. Nah, kita lanjut tanggal 5 membeli perlengkapan, refnya jurnal umum, masuk bagian kredit karena kasnya keluar sebesar 5 juta. Jadi 80 dikurangi 5 juta, hasilnya 75 juta. Oke, kita lanjut transaksi yang keempat, prefer. Kita untuk refnya kita isi satu. Untuk prefer kita lanjut mencari nama akun prefer. Nomor tanggal 8, prefer keterangannya yang mengambil kas untuk kepentingan pribadi, refnya jurnal umum, akun nominalnya masuk bagian debit sebesar 3 juta. Untuk nomor akunnya berapa? 312. Oke, kita lanjut kas. Masuk ke dalam jurnal umum. Masuk ke dalam buku besar, yaitu pada tanggal 8 Mei mengambil kas untuk kepentingan pribadi, masuk bagian kredit karena kas keluar 75 juta dikurangi 3 juta, hasilnya 72 juta. Oke, kita lanjut. Untuk yang selanjutnya tanggal 10, beban gaji. Kita cari beban gaji. Kolom-kolomnya ini sudah saya siapkan ya. Untuk beban gaji pada tanggal 10. Transaksinya pada 10 Mei membayar gaji karyawan untuk keterangannya jurnal umum sebesar berapa? Kita lihat 5 juta. Masuk bagian debit. Sama ya antara jurnal umum dan buku besar. Untuk kolomnya bagian debit dan kreditnya sama untuk nominalnya. Kita lanjut masuk apa ini? Kas. Oke, kita lanjut kas. Pada tanggal 10 membayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Berarti kasnya keluar, masuk bagian kredit, yaitu 72 juta dikurangi 5 juta, hasilnya 67 juta. Oke, kita lanjut untuk tanggal 11. 11 masuk kas lagi. Untuk kas tanggal 11 keterangannya yaitu menerima pendapatan usaha sebesar 7 juta. Berarti kas bertambah, berarti 67 juta ditambah 7 juta, hasilnya 74 juta. Oke, untuk refnya maaf ini saya isi lagi satu. Untuk bagian beban gaji tadi kita isi ya. Kita lihat beban gaji berapa ya? 511. Kita isi 511. Kita lanjutkan untuk pendapatan usaha tanggal 11. Pendapatan usaha ini berapa? Pada tanggal berapa ini? Pada tanggal 11 Mei menerima pendapatan usaha sebesar 7 juta. Kalau pendapatan bertambah bagian kredit, berarti masuk 7 juta.
bagian kredit. Untuk nomor akunnya berapa? 411. Oke, kita lanjut. Untuk transaksi selanjutnya tanggal 13, yaitu peralatan. Kita cari kolom peralatan buku besar pada tanggal 13 Mei, memberi peralatan secara kredit. Jurnal refnya jurnal umum, debitnya yaitu 5 juta. Oke, kita isi untuk peralatan berapa? 121 nomor akunnya. Kita lanjut untuk kasnya. Oke, kas kita lanjut untuk tanggal 13 membeli peralatan secara kredit, berarti kasnya berkurang, masuk kredit sebesar 1.500.000. Nah, 74 juta dikurangi 1.500.000 hasilnya 72.500.000. Oke, selanjutnya untuk utang usaha. Utang usaha ini kita cari utang usaha, bagian kolomnya utang usaha. 13 Mei membeli peralatan secara kredit, jurnal umum, utang usahanya bertambah sebelah kredit, berarti 3.500.000 masuk bagian kredit. Untuk nomornya berapa? Nomor akunnya 211. Kita tulis ya, jangan lupa untuk menulis nomor akunnya. Untuk selanjutnya transaksi tanggal 15 utang bank. Kita cari tanggal 15 utang bank. Nah, utang bank mengembalikan pinjaman bank, berarti utangnya berkurang. Nah, ini kan masuk utang berkurang bagian debit. Berarti 30 juta dikurangi 5 juta hasilnya 25 juta. Kalau bagian kredit dan untuk transaksi keduanya masuk bagian debit, maka dikurang ya teman-teman. Kita lanjutkan. Untuk nomor akunnya berarti 221. Kita lanjut masuk bagian kas. Kas tadi berapa ya untuk nomor akunnya? Kita tulis terlebih dahulu untuk tanggal 15 Mei, yaitu mengembalikan pinjaman bank sebesar 5 juta. Berarti kasnya keluar. Nah, berarti berapa? Kas keluarnya 5 juta. Hasilnya 72.500.000 ditambah 5 juta. Hasilnya berapa? 67.500.000. Jangan lupa untuk menuliskan nomor akunnya 111. Untuk selanjutnya transaksi nomor tanggal 18, yaitu sewa dibayar di muka. Kita cari nama akunnya sewa dibayar di muka sebesar 4.500.000 dengan keterangannya membayar gedung untuk 1 tahun. Membayar gedung, sewanya bertambah bagian debit, berarti masuk akunnya saldo debit. Oke, kita lanjutkan. Jangan lupa untuk menuliskan nomor akun, berarti 114. Untuk selanjutnya kas lagi. Untuk kas pada tanggal 18 Mei, kas berkurang untuk membayar gedung 1 tahun, masuk bagian kredit sebesar 4.500.000. Jadi saldo sebelumnya 67.500.000 dikurangi 4.500.000, hasilnya 63 juta. Berarti nomor akunnya berapa? 111. Jangan lupa untuk menuliskan ya teman-teman. Untuk selanjutnya piutang usaha. Kita lanjut ke kolom akun piutang usaha. Pada tanggal 19 Mei menerima jasa rias pengantin. Refnya jurnal umum. Debitnya berarti 14 juta. Untuk piutangnya bertambah masuk debit. Kita jangan lupa menuliskan nomor akunnya, berarti 112. Kita lanjut masuk dalam pendapatan usaha. Pada tanggal berapa? 19. Pendapatan usaha bertambah bagian kredit.
Untuk saldo sebelumnya berapa? 7 juta. 7 juta ditambah 14 juta, hasilnya 21 juta. Jangan lupa untuk menuliskan nomor akunnya 411. Kita lanjut untuk transaksi tanggal 22, yaitu beban kebersihan dan keamanan. Oke, kita cari beban. Ini beban kebersihan dan keamanan pada tanggal 22 dengan keterangan membayar biaya kebersihan dan keamanan. Jurnal umum JU1, yaitu membayar beban, berarti bebannya bertambah bagian debit. Masuk saldo debit juga ya. Nomor akunnya berapa? 512. Jangan lupa untuk menuliskan 512. Untuk selanjutnya kas. Kita masuk ke kas pada tanggal berapa? 22. Yaitu membayar biaya kebersihan dan keamanan sebesar 3 juta. Untuk saldo sebelumnya yaitu 63 juta dikurangi dengan 300.000 maksudnya. Berarti hasilnya 62.700.000. Untuk nomor akunnya berapa? 111. Ya, untuk selanjutnya kita lanjutkan untuk transaksi terakhir, yaitu pada tanggal 28, yaitu kas bagian debit sebesar 7 juta dengan keterangan diterima piutang usaha. Saldo sebelumnya 62.700 ditambah dengan 7 juta, hasilnya 69.700. Untuk nomor akunnya berapa teman-teman? 111. Jangan lupa. Untuk selanjutnya yaitu piutang usaha. Piutang usaha pada tanggal berapa ini? 28 ya. 28 yaitu dengan keterangan diterima piutang usaha jurnal umum bagian kredit karena piutangnya sudah berkurang, maka saldo sebelumnya 14 juta dikurangi dengan 7 juta, hasilnya berapa? 7 juta. Untuk nomor akunnya berapa? 112. Ya, begitu ya teman-teman dalam mengerjakan buku besar. Kita masuk dalam menyusun neraca saldo awal yang dilakukan setelah melakukan posting buku besar, yang mana nanti untuk nominalnya kita ambil dari saldo akhir akun tersebut. Oke, kita lanjut dalam akun kas, yaitu dengan nomor akun 111 dengan nominal 69.700 masuk bagian debit. Kita lanjut untuk akun piutang, yaitu dengan nomor akun 112, yaitu akunnya 7 juta masuk bagian debit. Untuk selanjutnya akun perlengkapan dengan nomor akun 113 masuk saldo akhirnya 5 juta bagian debit. Terus selanjutnya yaitu sewa dibayar di muka sebesar 4.500.000 masuk bagian debit. Kita lanjut akun peralatan sebesar 5 juta dengan nomor akun 121 masuk bagian debit. Untuk selanjutnya berhubung akumulasi peralatannya masih kosong, kita skip, langsung masuk ke dalam akun utang usaha, yaitu akun utang usaha dengan nomor akun 211 masuk bagian kredit. Kita sesuaikan ya, masuk kredit. Jika di bagian buku besar masuk kredit, maka di neraca saldo juga masuk kredit. Oke, kita lanjut. Untuk utang listriknya masih kosong, kita skip. Selanjutnya yaitu utang bank.
Utang bank dengan akun 221 yaitu nominalnya 25 juta, nominal akhir ya, masuk bagian kredit. Selanjutnya akun modal sifat, tinggal menambah ya, modal sifat sebesar 50 juta masuk akun kredit. Untuk selanjutnya yaitu pref atau prefer sebesar 3 juta masuk kolom debit untuk dengan nomor akun 312. Untuk selanjutnya akun pendapatan usaha dengan nomor akun 411 masuk bagian kredit sebesar 21 juta. Maaf ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu akun beban gaji. Beban gajinya berapa? 5 juta. 5 juta masuk bagian debit dengan nomor akun 511. Oke, untuk selanjutnya beban gaji. Setelah itu beban kebersihan dan keamanan sebesar berapa? 300.000. Masuk bagian debit dengan nomor akun 511. Setelah itu bagian debit, kolom debit ini kita jumlah semua, sama posisi kredit juga kita jumlah semua. Hasilnya harus balance atau harus sama antara debit dan kredit. Jika antara debit dan kredit selisih, maka ada yang salah dalam menginput ke dalam neraca saldo. Gitu ya teman-teman, sudah paham sampai neraca saldo awal ini? Untuk sekarang kita memasuki dalam menyusun jurnal penyesuaian. Kenapa sih perlu dilakukan menyusun jurnal penyesuaian? Karena jurnal penyesuaian dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo agar menunjukkan saldo yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jadi di sini sudah terlihat ya untuk soal penyesuaian. Data penyesuaian akhir periode 31 Mei 2023 sebagai berikut. Ya, untuk soal pertama, sisa perlengkapan yang masih ada sebesar 2.400.000. Untuk perlengkapan yang sebelumnya, untuk total perlengkapannya ada 5 juta. Maka dari itu, untuk jurnal penyelesaiannya yaitu beban perlengkapan dan perlengkapan bagian kredit. Beban perlengkapan bagian debit, untuk kreditnya yaitu perlengkapan. Untuk nominalnya bagaimana? Untuk nominalnya dari sisi perlengkapan, total perlengkapan dikurangi dengan sisa perlengkapan yang masih ada. Jadi perlengkapan yang digunakan yaitu 2.600.000. Jadi sama ya, sisi debit dan kreditnya sama-sama 2.600.000. Untuk selanjutnya yaitu nomor 2, ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Jadi bagaimana untuk jurnal penyesuaiannya? 31 Mei karena ada di akhir periode akuntansi. Tanggalnya 31 Mei. Untuk akunnya yaitu beban penyusutan peralatan bagian debit. Untuk bagian kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Nah, untuk nominalnya dari mana? Dari peralatan disusutkan sebesar 10%, berarti 5 juta dari 10 dikali 10% hasilnya berapa?
500 ya. Jadi untuk beban penyusutan peralatannya 500, akumulasi penyusutan peralatannya juga 500. Lanjutkan untuk nomor 3, yaitu pendapatan yang belum diterima sebesar 7 juta. Masih ingat dengan di soal transaksi ini, pada tanggal 28 Mei diterima pembayaran piutang transaksi pada tanggal 19 Mei sebesar 7 juta. Dan pada tanggal 19 Mei, jasa rias pengantinnya seharusnya 14 juta. Karena masih dibayar 7 juta, maka sisanya masih 7 juta. Yaitu untuk akunnya bagaimana? Akun jurnal penyesuaiannya yaitu piutangnya masih bertambah sebesar 7 juta, pendapatannya masih bertambah sebesar 7 juta juga. Untuk keterangannya yaitu disewa untuk keterangannya yaitu belum diterima pendapatan. Oke, next kita lanjutkan untuk nomor keempat, yaitu ada beban listrik yang belum dibayar. Berarti untuk akunnya bagaimana? Akunnya yaitu beban listrik bertambah sebelah debit dan utang listriknya bertambah bagian kredit. Gitu ya. Untuk selanjutnya yaitu dijumlah dari debit dan kredit, dijumlah harus balance ya. Sisi debit dijumlah hasilnya 10.700.000, sisi kredit dijumlah hasilnya sama 10.700.000. Jadi begitu ya cara mengerjakan maupun membuat jurnal penyesuaian. Kita lanjutkan untuk memasukkan jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Yang mana kita lakukan seperti tadi, jurnal umum posting ke buku besar, sekarang ganti jurnal penyesuaian diposting ke buku besar. Oke, untuk tanggal 31 Mei yang awal ini beban perlengkapan. Kita cari beban perlengkapan yaitu sebesar 2.600.000. Kita posting ya, dan jangan lupa untuk menuliskan nomor akun. Berapa nomor akunnya? 513. Oke, selanjutnya yaitu perlengkapan. Kita cari untuk akun perlengkapan yaitu untuk 31 Mei, keterangannya sisa perlengkapan. Untuk refnya kita dengan kode JP atau jurnal penyesuaian masuk bagian kredit dengan 5 juta dikurangi 2.600.000, hasilnya 2.400.000. Sisanya ya. Untuk nomor akunnya jangan lupa untuk kita tuliskan 113. Untuk selanjutnya beban penyusutan peralatan. Kita cari beban penyusutan peralatan. Nah, kita catat ya, 31 Mei dengan keterangan penyusutan peralatan 10%, kodenya JP atau jurnal penyesuaiannya masuk bagian debit dan masuk bagian saldo debit. Untuk keterangannya bagaimana? Kita tuliskan 514 ya teman-teman, jangan lupa. Untuk selanjutnya bagian sisi akun penyusutan, akumulasi penyusutan peralatan. Kita cari akumulasi penyusutan peralatan dengan tanggal 31 Mei, penyusutan peralatan 10%, kodenya JP masuk bagian kredit sebesar 500.000. Jangan lupa menuliskan kode akunnya 122. Nah, kita lanjutkan
Untuk jurnal penyesuaian yang selanjutnya yaitu piutang, akun piutang. Kita mencari akun piutang dengan tanggal 31 Mei, pendapatan yang belum dibayarkan dengan kode JP sebesar 7 juta bagian debit. Jadi saldo sebelumnya 7 juta ditambah saldo dari jurnal penyesuaian 7 juta, maka saldo akhirnya sebesar 14 juta. Jangan lupa untuk menuliskan kode akunnya 112. Untuk selanjutnya yaitu pendapatan usaha. Kita cari akun pendapatan usaha sebesar berapa? Sebesar 7 juta. Jadi tanggal 31 Mei pendapatan yang belum dibayarkan dengan kode JP masuk bagian kredit, maka saldo sebelumnya 21 juta ditambah 7 juta, maka saldo akhirnya 28 juta. Jangan lupa untuk menuliskan kode akunnya ya teman-teman, 411. Oke, untuk selanjutnya beban listrik. Oke, kita cari untuk beban listrik pada tanggal 31 Mei. Listrik belum dibayar dengan kode JP, masuk bagian debit sebesar 600.000, saldonya 600.000. Oke, untuk nomor akunnya ya teman-teman, jangan lupa untuk menuliskan 515. Nah, untuk selanjutnya yaitu utang listrik. Jangan lupa kita mencari akun utang listrik ya teman-teman. Untuk utang listriknya yaitu tanggal 31 Mei, listrik yang belum dibayarkan dengan kode JP masuk bagian kredit sebesar 600.000 dan saldonya 600.000. Jangan lupa menuliskan untuk akunnya 212. Oke, sampai sini sudah paham ya teman-teman untuk melakukan posting ke dalam buku besar. Untuk selanjutnya kita masuki dalam pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi tadi setelah posting buku besar dari jurnal umum, posting buku besar, kita lakukan neraca saldo awal. Sedangkan tadi kita lakukan dari jurnal penyesuaian, posting ke dalam buku besar. Selanjutnya kita susun neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kita buat dari yang pertama, akun kas. Untuk nomornya jangan lupa 111 dengan saldo akhirnya berapa? 69.700.000. Untuk selanjutnya akun piutang. Nah, akun piutang berapa? 14 juta. Untuk selanjutnya akun perlengkapan sebesar 2.400.000. Selanjutnya sewa dibayar di muka sebesar 4.500.000 bagian debit ya. Dan untuk selanjutnya peralatan, kita masukkan ya peralatan sisi debit dengan nomor akun 121. Selanjutnya apa ini? Akumulasi penyusutan peralatan ya, masuk bagian kredit sebesar 500.000. Untuk selanjutnya kita ke utang usaha. Kita masukkan utang usaha sebesar 3.500.000 dengan nomor akun 211, masuk bagian
kredit. Dan selanjutnya utang listrik. Masuk bagian kredit juga ya, sebesar 600.000. Dan selanjutnya kita buat utang bank. Jangan lupa untuk utang banknya bagian kredit 25 juta untuk saldo akhirnya ya yang dimasukkan. Dan selanjutnya yaitu modal sebesar 50 juta. Untuk selanjutnya yaitu prive atau prive sebesar 3 juta bagian sisi debit. Untuk selanjutnya kita masukkan pendapatan usaha sebesar berapa? 28 juta. Selanjutnya kita masuk ke beban gaji. Beban gaji sebesar 5 juta dengan nomor akun 511. Untuk selanjutnya yaitu beban kebersihan dan keamanan sebesar 300.000 bagian debit. Untuk beban perlengkapan selanjutnya yaitu nomor akun 513 beban perlengkapan nominalnya berapa? 2.600.000. Kita lanjut ke sisa beban penyusutan peralatan yaitu 500.000 bagian sisi debit. Untuk yang terakhir yaitu beban listrik bagian debit sama 600.000. Jadi untuk yang terakhir kita harus menjumlahkan dari sisi debit dan kredit. Ini nominalnya harus balance atau sama antara debit dan kredit. Jika antara debit dan kredit ada selisih, maka perlu dikoreksi kembali untuk nominalnya. Sudah sampai sini sudah paham ya untuk menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Memasuki ke kertas kerja, pembuatan kertas kerja. Nah, untuk kertas kerja ini sebenarnya opsional, namun ini lebih memudahkan kita dalam menyusun laporan keuangan nanti jika dibuat. Nah, jurnal penyesuaian ini ada dalam neraca saldo, kolom neraca saldo, debit dan kredit, jurnal penyesuaian, debit dan kredit, neraca saldo setelah penyesuaian, debit dan kredit, laba, rugi, debit dan kredit, neraca debit dan kredit. Lalu untuk neraca saldo yang sudah kita buat awal tadi, setelah posting ke buku besar, yang dari jurnal umum diposting ke buku besar, lalu neraca saldo. Nah, ini sudah dilihat ini dalam bentuk gambarnya, lalu kita pindahkan ke dalam kolom ini neraca saldo. Untuk jurnal penyesuaiannya yang sudah kita buat tadi langsung dimasukkan di sini sesuai dengan akun yang ada dan kolom kredit maupun debitnya. Nah, untuk neraca saldo setelah penyesuaian sebenarnya tadi sudah kita buat. Namun di sini kita tinggal menyalin atau masukkan saja, menambahkan. Dari ini nah, ini dari jurnal neraca saldo dipindah ke neraca saldo setelah penyesuaian berhubung tidak ada untuk jurnal penyesuaiannya. Sama untuk masuknya masuk ke dalam kolom debit. Untuk selanjutnya piutang begitu. Piutang karena sama-sama debit maka
langsung dijumlah. 7 juta ditambah 7 juta hasilnya 14 juta. Nah, kalau ini antara neraca saldo bagian sisi debit, sedangkan dalam jurnal penyesuaiannya perlengkapan berada di sisi kredit, maka 5 juta dikurangi 2.600.000 hasilnya 2.400.000, karena 5 juta dikurangi 2.600.000. Untuk selanjutnya langsung ke di kolom neraca saldo, dipindah ke kolom neraca setelah penyesuaian. Untuk selanjutnya yaitu kolom peralatan, sama langsung dipindahkan. Untuk utang usaha begitu juga dengan utang usaha tanpa ada penyesuaian, maka langsung dipindahkan ke bagian kolom kredit. Sama dengan utang bank, dipindahkan langsung ke bagian kolom kredit. Lalu untuk modalnya juga sama, langsung dipindah bagian kolom kredit. Untuk price-nya langsung dipindah bagian kolom debit ya teman-teman. Jangan sampai salah memasukkan, karena nanti jika salah dalam memasukkan antara kolom debit dan kredit, maka akhirnya nanti hasil kolom dan debit dan kredit di akhir nanti tidak balance. Nah, sedangkan bagian kredit untuk pendapatan, kolom neraca saldonya kredit 21 juta, sedangkan jurnal penyesuaiannya 7 juta, kolom kredit sama-sama kolom kredit, maka dijumlah atau ditambahkan 21 juta ditambah 7 juta hasilnya 28 juta. Untuk next selanjutnya beban gaji, langsung masuk kolom debit tanpa ada penyesuaian, sama dengan beban kebersihan dan keamanan. Next, untuk beban perlengkapan langsung masuk tanpa adanya di penjumlahan. Akumulasi penyusutan peralatan juga langsung posisi kredit. Lalu posisi debitnya beban listrik dipindahkan beban listrik ke kolom debit juga. Dan untuk utang listriknya juga sama, untuk masuk bagian kolom utang listrik sebesar 600.000 bagian kredit. Setelah itu antara debit dan kredit harus dijumlahkan. Jika keduanya ini sama totalnya, maka sudah benar atau sudah balance, tidak perlu ada koreksi. Namun jika keduanya ada selisih antara debit dan kredit, maka perlu dikoreksi kembali karena salah. Harus balance atau sama antara debit dan kredit. Oke, next untuk laba rugi. Laba rugi sendiri ini masuknya dari nomor akun. Kita masuk ke kolom laba rugi, masuk kolom akun nomor akun 4 dan 5. Awalan nomor akunnya 4 dan 5. 4 dan 5 ini apa saja? 4. Pendapatan. Pendapatan bagian mana? Sebelah kredit. Sebesar berapa? Langsung dipindahkan ya, 28 juta. Lalu nomor akun 5 berarti beban gaji. Beban gaji berapa? 5 juta bagian debit, langsung dipasukkan. Terus selanjutnya beban kebersihan dan keamanan juga 300.000 sisi debit. Jadi di kolom neraca saldo ini tinggal memindahkan saja antara laba rugi atau neraca.
tanpa adanya penjumlahan atau ditambahkan atau dikurangkan lagi. Jadi untuk patokannya nomor akun 45 ini masuk dalam laba rugi, sedangkan neraca ini masuk ke nomor akun 1, 2, dan 3. Kita lanjutkan terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk beban gaji maka masuk kolom laba dan rugi. Dan untuk beban penyusunan peralatan juga masuk kolom laba dan rugi. Untuk akumulasi penyusutan, ini berhubung akumulasi angkanya 1, maka masuknya ke kolom atau bagian neraca. Jadi kita bisa lihat ya teman-teman, untuk akun kas masuk neraca karena nomor akunnya 1. Selanjutnya masuk akun piutang. Langsung perlengkapan juga masuk akun neraca. Sewa dibayar di muka masuk kolom neraca, peralatan juga masuk kolom neraca. Utang usaha ini juga masuk kolom neraca, utang bank juga masuk kolom neraca. Lalu modal juga sama masuk kolom neraca. Lalu untuk prive ini juga masuk kolom neraca. Nah, selanjutnya tadi untuk beban atau beban gaji maupun pendapatan masuk kolom laba dan rugi, karena patokannya di sini ya 4 dan 5 masuk kolom laba rugi, nomor akun 1, 2, dan 3 masuk kolom neraca. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ya teman-teman. Untuk akumulasi sudah masuk dalam kolom neraca. Selanjutnya beban listrik bagian debit masuk kolom laba rugi sisi debit. Selanjutnya ada kolom utang listrik. Utang listrik ya teman-teman, berhubung angkanya bagian sisi kredit. Utang 2, jadi masuknya bagian sisi neraca, kolom neraca sisi kredit. Jangan sampai salah memasukkan ya teman-teman, nanti akhirnya tidak balance. Jadi dari kolom debit ini kita jumlahkan. Kolom berapa hasilnya? 9 juta. Lalu kreditnya berapa? Kita jumlahkan kembali ya teman-teman. Nah, kenapa hasilnya tidak sama? Nanti kita lihat selisihnya. Antara 28 juta dikurangi 9 juta hasilnya 19 juta. Untuk kolom neraca masih ada selisih 19 juta ya teman-teman. Kita lihat, kita jumlahkan semua. Nah, kolom debit dalam sisi debit dalam kolom neraca ada jumlahnya 98.600. Sedangkan kolom neraca sisi kredit ada 79.600. Maka kita lihat untuk selisihnya bagaimana. 98.600 dikurangi 79.600 hasilnya berapa? Hasilnya 19 juta. Jadi yang perlu kita perhatikan yaitu bagian ini harus sama ya teman-teman. Jadi nanti kalau dihitung sisi debit dan kredit, nah hasilnya sama kan? Untuk selisihnya ini harus sama, jadi akan menemukan nominal yang
sama juga. Oke, sampai sini sudah paham ya teman-teman untuk mengerjakan kertas kerja siklus akuntansi perusahaan jasa. Memasuki dalam pembuatan laporan, yaitu laporan keuangan ada 4, ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca atau laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Nah, untuk yang pertama ini kita masuki laporan keuangan atau laporan laba rugi. Nah, di sini kita akan melihat dari kolom laba rugi yang sudah kita kerjakan di neraca atau kertas kerja tadi ya teman-teman. Kita lihat, kita patokan di kolom laba rugi yang sudah kita buat. Nah, untuk yang pertama ini kita untuk menghitung pendapatan terlebih dahulu. Nah, di sini ada pendapatan apa saja? Nah, kita masukkan ya pendapatan usaha. Untuk pendapatan usahanya ada berapa nominalnya? 28 juta. Untuk selanjutnya, untuk pendapatan usaha sudah kita masukkan ya. Untuk selanjutnya yaitu masukkan beban. Semua beban, ada berapa ini bebannya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 beban, dari mulai beban gaji, beban kebersihan dan keamanan, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban listrik. Kita masukkan semua ya ke dalam bagian beban. Untuk nominalnya ini sesuai dengan yang ada di kolom laba rugi ini ya teman-teman. 5 juta untuk beban gaji, 300.000 untuk beban kebersihan dan keamanan. Lalu untuk 2.600.000 beban perlengkapan, beban penyusutan 500 dan beban listrik. Setelah itu kita jumlahkan ya teman-teman. Dari keseluruhannya ini kita jumlahkan dari semuanya ini kita jumlahkan ya teman-teman. 5 juta ditambah 300.000 ditambah 2.600.000 ditambah 500.000 ditambah 600.000, hasilnya 9 juta. Jadi untuk mengetahui laba bersihnya yaitu pendapatan dikurangi beban. Jadi 28 juta dikurangi 9 juta, hasilnya adalah 19 juta. Nah, untuk laba bersih di sini kita harus pastikan sama dengan yang ada di selisih antara jumlah debit dan kredit yang ada di kolom laba rugi ya teman-teman. Jika berbeda maka ada yang salah di dalam pembuatan laporan laba ruginya, begitu. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam pembuatan laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan perubahan modal. Nah, yang pertama kita perlu mencari apa? Mencari modal awal terlebih dahulu. Di dalam kertas kerja tadi, untuk modalnya berapa? Nominal modal. Modal ada 50 juta. Nah, untuk selanjutnya kita perlu mencari laba bersih terlebih dahulu. Laba bersihnya kita dapat dari mana? Laba bersihnya kita dapat dari ini, laba bersih
yang sudah kita hitung di laporan laba bersih sebelumnya ya, yaitu sebesar 19 juta. Untuk selanjutnya, laba bersihnya kita kurangkan atau ada akun pref yang prive atau pref yang perlu kita masukkan. Nah, sedangkan prive tadi berapa jumlahnya? Yaitu ada 3 juta. Nah, untuk selanjutnya laba bersih dan prive untuk mencari tambahan modal, yaitu menghitung tambahan modal, yaitu laba bersih dikurangi prive, hasilnya adalah 19 juta dikurangi 3 juta, hasilnya 16 juta. Untuk selanjutnya, untuk menghitung modal akhir, yaitu dengan cara modal awal ditambah dengan tambahan modal, hasilnya 50 juta ditambah 16 juta, hasilnya 66 juta. Begitu ya teman-teman. Sampai sini sudah paham ya untuk pembuatan laporan perubahan modal. Nah, kita lanjutkan membuat laporan posisi keuangan. Laporan ini merupakan laporan yang ketiga dari laporan keuangan. Nah, untuk acuannya di sini bagian aktiva nanti itu nomor akun 1, dan untuk pasiva nanti acuannya dari nomor akun 2 sampai 3. Kita lihat ya. Untuk aktiva akun 1 apa saja ya yang perlu kita masukkan? Kas, piutang, perlengkapan, sewa, peralatan. Nah, sama yang akumulasi penyusutan peralatan. Untuk kita pindahkan ke sini ya, teman-teman. Jangan lupa untuk nominalnya juga dimasukkan. Berhubung akumulasi penyusutan peralatannya ini di sesi kredit, maka perlu kita minus atau buka kurung ya teman-teman, dikasih tanda minus. Lalu setelah itu kita jumlahkan dari jumlah aktiva yang ada ini. Ada kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ini kita jumlah semua. Jangan lupa ini akumulasi penyusutan peralatan ini akan otomatis jika sudah dikasih tanda minus, maka akan otomatis berkurang. Nah, hasilnya berapa? Dari 69.700, 14 juta, 400, 4.500, 5 juta, sama 500, totalnya adalah 95.100. Lalu untuk pasiva, tadi patokannya pasiva yaitu dari angka nomor akun 2, yaitu ada utang usaha, utang bank, lalu untuk yang ketiga ada utang listrik. Angka 3-nya kita masukkan apa ya? Modal atau pref. Nah, kita masukkan modal ya, karena pref sudah dimasukkan atau priva sudah dimasukkan di laporan posisi laporan perubahan modal tadi. Nah, untuk utang usaha kita masukkan sesuai nominal yang ada di kolom neraca, yaitu untuk utang usahanya ada 3.500.000, utang bank utang bank ada 25 juta, utang listriknya ada 600. Lalu untuk modalnya ini kita ambil dari modal akhir, yaitu yang ada di laporan perubahan modal. Jadi bukan modal awal lagi yang ada di
laporan neraca ini ya, maksudnya dari kolom neraca ini yang sebesar 50 juta, tapi kita ambilnya dari modal akhir yang sudah kita jumlahkan di laporan perubahan modal. Nah, untuk itu kita total untuk jumlah pasifannya ada 33.500 ditambah 6 juta ditambah 25 juta ditambah 66 juta. Hasilnya ada 95.100. Jadi jumlah aktiva dan pasifa ini harus sama ya teman-teman. Jika ada yang selisih maka perlu dikoreksi kembali. Oke, sampai sini untuk laporan posisi keuangan. Apakah ada yang sulit atau masih kurang paham? Pastinya sudah paham ya. Ya, setelah kita membuat laporan posisi keuangan tadi, untuk selanjutnya dalam pembuatan laporan terakhir, laporan keuangan, yaitu ada laporan arus kas yang perlu kita buat dalam perusahaan jasa, yaitu kita berpatokan di mana dalam pembuatan arus kas. Kita berpatokan di dalam buku besar. Buku besar yang kolom kas. Kita berpatokan di buku besar kolom kas ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini untuk laporan arus kas itu bisa tergolong dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Jadi kita bisa membedakan dari keterangan-keterangan berikut, maka nanti akan masuk dalam kategori yang mana. Jadi untuk tanggal 1 di sini diperlukan aktivitas operasional. Nah, tanggal 1 ini penyetoran modal awal. Ini masuk dalam mana? Kategori apa? Aktivitas operasional, investasi, atau pendanaan? Bisa kita kasih tanda ya di depan sini. Untuk penyetoran modal awal, maka masuk ke dalam kategori pendanaan. Kita kasih tanda P. Dan untuk tanggal 3, pinjam uang bank, maka masuk dalam kategori apa lagi nih? Ini masuk dalam kategori pendanaan. Lalu untuk membeli perlengkapan, ini masuk kategori apa ya? Ini masuk dalam kategori operasional. Lalu selanjutnya mengambil kas untuk kepentingan pribadi. Nah, ini juga masuk dalam kategori operasional. Lalu untuk membayar gaji karyawan, masuk apa ya? Ya pastinya masuk kategori operasional. Lalu selanjutnya menerima pendapatan usaha. Jadi ini untuk menerima ini kategori apa? Menerima pendapatan, ayo. Ini tetap masuk dalam kategori operasional. Mohon maaf ya. Untuk membeli peralatan secara kredit. Nah, karena peralatan ini tidak hanya digunakan dalam satu kali pemakaian, peralatan bisa digunakan dalam jangka panjang, maka masuk dalam kategori investasi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan mengembalikan pinjaman bank. Jadi masuk dalam kategori operasional juga. Membayar gedung untuk 1 tahun, jadi masuk operasional juga. Membayar biaya kebersihan dan keamanan, masuk operasional. Diterima piutang usaha, masuk kategori operasional. Nah, setelah ini kita masukkan ke sini ya. Untuk kita mulai terlebih dahulu, aktivitas operasional dimulai dari tanggal 5. Tanggal 5 Mei ada membeli perlengkapan sebesar berapa? Sebesar 5
juta. Karena posisi kredit, maka di sini ditulisnya minus, dikasih tanda kurung buka atau kurung tutup atau langsung tanda minus. Untuk selanjutnya, tanggal operasionalnya ada tanggal berapa lagi? Ada tanggal 8. Selanjutnya yaitu mengambil kas untuk keperluan pribadi. Sebesar berapa nominalnya? 3 juta. Nah, karena ada di posisi kredit lagi, maka di sini di posisi dikasih tanda minus. Begitu ya teman-teman. Lalu untuk nomor selanjutnya tanggal 10, yaitu membayar gaji dengan mengeluarkan kas, maka bisa ditulis minus atau karena ada di posisi kredit. Begitu ya. Lalu selanjutnya tanggal 11. Tanggal 11 ini apa? Menerima pendapatan usaha. Sebesar berapa? Karena menerima pendapatan usahanya di posisi debit atau menambah kas, maka tidak perlu dikasih tanda minus ya teman-teman. Selanjutnya tanggal 15 operasional ya. Ini masih dalam kategori operasional ya. Tanggal 15 yaitu mengembalikan pinjaman bank. Karena mengembalikan pinjaman bank mengeluarkan kas dan ada di posisi kredit, maka perlu dikasih tanda minus sebesar berapa? 5 juta. Itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya, tanggal berapa lagi setelah tanggal 15? Ada tanggal 18, kategori operasional atau operasi. Mohon maaf. Untuk tanggal 18 yaitu membayar gedung untuk 1 tahun. Mengeluarkan kas atau mengurangi kas ada di posisi kredit, maka perlu dikasih tanda minus. Setelah itu tanggal berapa lagi setelah tanggal 18? Tanggal 22. Tanggal 22 yaitu membayar biaya kebersihan dan keamanan sebesar berapa? 300.000. Karena mengeluarkan kas dan posisi ada di kredit, maka perlu dikasih tanda minus. Setelah itu yang terakhir tanggal 28. 28 diterima piutang usaha. Nah, karena diterima piutang usaha menambah kas dan ada di posisi debit, maka tidak perlu ditambahi dengan tanda minus ya teman-teman. Setelah itu dari jumlah kegiatan operasional, maka perlu dijumlah ya hasilnya, yaitu minus 8.800.000. Namun tenang teman-teman, kita perlu menghitung yang lain terlebih dahulu. Kategori sekarang aktivitas investasi. Nah, di sini kategori aktivitas investasinya ada berapa? Tanggal 13 saja ya. Maka tanggal 13 di sini ada membeli peralatan secara kredit, yaitu dengan nominal membeli 1.500.000, maka perlu dikasih tanda minus ya teman-teman, karena membeli yaitu mengeluarkan kas dan ada di posisi kredit dan perlu dijumlah kembali. Selanjutnya kita hitung untuk aktivitas pendanaan terlebih dahulu. Ada berapa kategori pendanaan? Aktivitas pendanaan ada 2. Tanggal 1 Mei yaitu ada penyetoran modal awal sebesar 50 juta karena menambah kredit, menambah debit, maka tidak perlu ada tanda minusnya ya teman-teman. Untuk selanjutnya di posisi kategori pendanaan ada tanggal 3 yaitu pinjaman uang bank. Dari peminjaman uang bank ini menambah
kas yang ada di posisi debit, maka untuk nominalnya tidak perlu dikasih tanda minus ya teman-teman. Dari 50 juta dan 30 juta perlu dijumlahkan. Hasilnya ada 80 juta. Nah, untuk total arus kasnya sendiri maka perlu dijumlahkan dari total aktivitas operasional atau operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, kita jumlahkan jadi satu, hasilnya jumlahnya ada 69.700.000. Nah, nominal total arus kas ini harus sama dengan total akhir saldo yang ada di akun kas ya teman-teman. Perlu diingat, untuk total arus kas harus sama dengan total akhir di saldo akun kas, begitu ya. Sampai sini sudah paham ya teman-teman dalam pembuatan laporan arus kasnya. Ya, setelah kita menyusun laporan keuangan, selanjutnya kita menyusun jurnal penutup, yang mana dalam jurnal penutup ini ada 4 yang perlu ditutup atau akun-akun yang perlu ditutup. Untuk yang pertama yaitu akun pendapatan. Nah, pendapatan usaha ini kita pindahkan dari posisi ini, lalu kita pindahkan karena pendapatannya hanya ada satu, yaitu langsung kita pindahkan pendapatan usaha dengan kita menunjukkan akun baru yaitu ikhtisar laba rugi dalam jurnal penutup ini. Nah, untuk nominalnya sama 28 juta. Untuk yang kedua yaitu akun yang perlu ditutup yaitu akun beban. Nah, sedangkan beban-beban di sini itu ada beban gaji, beban kebersihan, beban perlengkapan, beban penyusutan, peralatan, beban listrik. Maka untuk akun debitnya yaitu ikhtisar laba rugi, untuk nominalnya dari jumlah beban-beban yang sudah ada. Beban gaji yang dari beban di laporan laba rugi ini kita pindahkan semua. Untuk nominalnya ikhtisar laba rugi dijumlahkan dari semua beban-beban yang ada. Sama ya, total beban 9 juta, jadi ikhtisar laba ruginya ada 9 juta. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu akun modal. Nah, bisa kita lihat di laporan perubahan modal ini, karena salon Siva ini mendapatkan laba, jadi modal bertambah sebelah kredit. Jadi untuk ikhtisarnya ada di sebelah debit. Jika salon Siva mengalami kerugian, maka bisa dibalik, untuk modalnya berkurang sebelah debit, untuk ikhtisarnya sebelah kredit. Berhubung ini laba, maka modalnya bertambah sebelah kredit, gitu ya. Untuk selanjutnya yaitu akun prive atau prive. Nah, kenapa modal ada di sebelah debit? Karena prive itu mengurangi modal. Modal jika berkurang ada di sebelah debit. Begitu ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya dijumlahkan dari debit. Kolom debit ini dijumlahkan ada 59. Untuk kolom kreditnya disamakan jumlahnya di total ada 59 juga. Jika diantaranya ini tidak sama, maka perlu adanya koreksi kembali atau tidak balance ya,
kalau dalam bahasa akuntansinya. Untuk selanjutnya kita melakukan porting ke dalam buku besar seperti tadi. Untuk sekarang yaitu masuk ke dalam pendapatan usaha. Kita cari untuk pendapatan usaha ya. Nah, kolom pendapatan usaha kita masukkan 31 Mei untuk menutup akun pendapatan usaha dengan refnya ini JPT ya. Untuk kode-kodenya saya kasihkan JPT saja ya teman-teman. Untuk kalian nanti bisa bikin membuat kode sendiri. Dan untuk nominalnya sama 28 juta, sedangkan masuk dalam posisi debit. Nah, untuk saldo akhirnya di sini 28 juta dikurangi 28 juta karena kredit dan debit maka berkurang, jadi hasilnya 0. Begitu ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk menyisihkan nomor akun di sini ya, 411. Untuk selanjutnya ikhtisar laba rugi. Kita cari untuk ikhtisar laba ruginya tanggal 31 pendapatan dengan kode JPT untuk masuk kredit 28 juta ya teman-teman. Masuk kredit. Jangan lupa untuk menuliskan nomor akunnya 516. Nah, untuk selanjutnya yaitu masuk ikhtisar laba rugi lagi untuk akun-akun beban. Masuk dalam kolom debit. Jadi 28 juta dikurangi 9 juta, hasilnya ada tinggal sisa saldonya 19 juta. Untuk selanjutnya kita masuk ke beban gaji terlebih dahulu ya teman-teman. Beban gaji pada tanggal 31 menutup akun beban gaji, kode akun JPT. Untuk masuk akunnya kredit, jadi saldo awalnya di debit sebesar 5 juta dikurangi dengan jurnal saldo dari jurnal penutup 5 juta posisi kredit, jadi hasilnya 0 ya teman-teman, atau tidak ada. Untuk selanjutnya yaitu beban kebersihan dan keamanan. Untuk selanjutnya yaitu 31 Mei menutup akun beban kebersihan dan keamanan JPT. Untuk saldonya yaitu nominalnya 300.000 posisi kredit, jadi saldo akhirnya 300.000 dikurangi dengan 300.000 posisi kredit, hasilnya 0 ya teman-teman, sudah tidak bersisa. Lalu untuk selanjutnya beban perlengkapan. Beban perlengkapan ini masuk dalam posisi kredit sebesar 2.600.000, yang mana masuk posisi kredit, jadi debit, saldo debit dikurangi posisi jurnal nominal kredit, hasilnya 0 ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan ini juga sama masuk posisi kredit sebesar 500.000, saldo posisi debit dikurangi dengan nominal kredit, hasilnya saldonya tidak bersisa ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya beban yang terakhir ada beban listrik sebesar 600.000, sama untuk posisinya kredit. Untuk saldo debit dikurangi saldo kredit, hasilnya tidak bersisa ya teman-teman. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu ikhtisar laba rugi tanggal 31 untuk modal, berada di posisi debit ya teman-teman sebesar 19 juta. Jadi 19 juta saldo kredit dikurangi saldo debit, hasilnya tidak bersisa ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu jangan lupa menuliskan untuk kode akunnya. Jangan lupa
lupa untuk menuliskan nomor akunnya ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya modal, kita cari akun modal, yaitu modal 31, menutup akun modal JPT dengan posisi saldo kredit. Jadi saldo sebelumnya 50 juta, posisi kredit ditambah saldo posisi kredit 19 juta, untuk saldo akhirnya ada 69 juta. Jangan lupa menuliskan untuk nomor akunnya 311. Untuk selanjutnya modal posisi debit yaitu 3 juta. Jadi saldo sebelumnya kredit 69 juta dikurangi saldo debit sebesar 3 juta, hasilnya saldo akhirnya 66 juta. Untuk selanjutnya yang terakhir akun prive atau prefer, yaitu sebesar 3 juta ada di posisi kredit. Jadi saldo sebelumnya ada di debit 3 juta dikurangi saldo kredit 3 juta, hasilnya saldonya tidak bersisa ya teman-teman. Untuk nomor akunnya jangan lupa. Jadi untuk nomor akun sudah selesai dan untuk posting ke buku besarnya sudah selesai ya teman-teman. Setelah ini kita lanjutkan untuk menyusun neraca saldo setelah penutupan. Setelah kita melakukan posting ke dalam buku besar dalam jurnal penutup, untuk selanjutnya kita menyusun neraca saldo setelah penutupan ya teman-teman. Untuk seperti tadi, nomor akun 111, akun kas, saldo akhirnya ada 69.700.000 posisi debit. Untuk selanjutnya ada piutang sebesar 14 juta dengan nomor akun 112 di posisi debit. Untuk selanjutnya ada perlengkapan dengan nomor akun 113, yaitu dengan posisi debit sebesar 2.400.000. Lalu selanjutnya ada sewa dibayar di muka dengan nomor akun 114 sebesar 4.500.000 posisi debit. Selanjutnya yaitu ada peralatan dengan nomor akun 121 dengan nominal 5 juta posisi debit. Selanjutnya ada akumulasi peralatan, yaitu ada 500.000 posisi debit, posisi kredit. Untuk selanjutnya ada utang usaha yang nominalnya 3,5 juta posisi kredit juga. Untuk selanjutnya teman-teman ada utang listrik, yang mana utang listrik itu dengan nomor akun 212 yaitu sebesar 600.000 posisi kredit. Untuk selanjutnya utang bank yaitu ada nominal 25 juta posisi kredit. Dan selanjutnya ada modal dengan nominal 66 juta posisi kredit. Selanjutnya ada prive atau prefer yang dengan nomor akun 312 sudah tidak bersisa untuk saldonya. Untuk selanjutnya yaitu untuk pendapatan juga tidak bersisa dengan nomor akun 411. Selanjutnya ada beban gaji yang sudah tidak bersisa dengan nomor akun 511. Selanjutnya beban keamanan juga tidak tersisa. Selanjutnya
ada beban perlengkapan juga tidak tersisa. Selanjutnya beban penyusutan peralatan juga tidak tersisa, dan ada beban listrik yang sudah tidak tersisa juga. Dan setelah itu ada yang terakhir, ada 517, yaitu ikhtisar laba rugi juga tidak tersisa. Nah, setelah itu kita harus menjumlahkan antara debit dan kreditnya ya teman-teman. Nah, jika jumlah debit dan kreditnya sudah balance atau sudah sama, maka ini sudah sesuai, tidak ada yang salah. Ya, setelah kita menyusun neraca saldo setelah penutupan, untuk selanjutnya kita menyusun jurnal pembalik ya teman-teman. Perlu digarisbawahi bahwa jurnal pembalik ini opsional ya, namun jika dibuat memberikan manfaat. Nah, jurnal pembalik ini merupakan jurnal yang dibuat pada awal periode, kebalikan dari jurnal penyesuaian pada periode sebelumnya. Nah, di sini sudah dituliskan untuk periode Juni, padahal di transaksi sebelumnya yaitu periode Mei. Jadi, untuk jurnal pembalik ini nanti mengacu pada jurnal penyesuaian di periode sebelumnya. Di sini perlu diketahui bahwa yang perlu dibalik adalah di sini ya teman-teman, sudah bisa dilihat beban-beban yang masih harus dibayar. Mari kita cek di jurnal penyesuaian sebelumnya, apakah ada beban yang masih harus dibayar. Ada ya teman-teman, beban yang masih harus dibayar di sini yaitu ini beban listrik, utang listrik, ini termasuk dari beban yang masih harus dibayar ya teman-teman. Lalu selanjutnya beban dibayar di muka bila dicatat sebagai beban. Di sini tidak ada ya teman-teman untuk beban yang dicatat sebagai beban. Untuk selanjutnya pendapatan yang masih harus dibayar. Nah, beban pendapatan yang masih harus dibayar. Berarti ini kan teman-teman piutang atau pendapatan yang belum diterima, berarti masih harus dibayarkan ya. Ini juga termasuk ya teman-teman dalam jurnal pembalik. Lalu selanjutnya pendapatan diterima di muka bila dicatat sebagai pendapatan. Di sini tidak ada teman-teman ya untuk pendapatan diterima di mukanya. Jadi untuk jurnal pembalik kali ini hanya ada dua ya teman-teman, piutang pendapatan dan beban listrik pada utang listrik. Mari kita buat untuk jurnal pembaliknya ya teman-teman. Karena sudah di awal periode berikutnya, maka kita menggunakan bulan Juni pada tanggal 1, yaitu pendapatan usaha. Kalau di sini pendapatan usahanya masuk kredit, maka harus dibalik. Di periode berikutnya, pendapatan ada di sebelah debit, sedangkan piutang ada di sebelah kredit. Begitu ya teman-teman. Namun untuk nominalnya tetap sama-sama 7 juta. Untuk selanjutnya yaitu beban listrik dan utang listrik. Maka dari itu utang listrik ada di sebelah debit dan beban listrik ada di sebelah kredit. Nah, untuk selanjutnya yaitu harus dijumlahkan. Jumlahnya yaitu kolom debit harus dijumlah dan kolom kredit juga harus dijumlah untuk nominalnya. Nah, sama seperti yang lainnya, kolom debit dan kredit harus balance. Jika tidak balance, maka ada yang salah dan perlu dikoreksi ya teman-teman. Baik, itulah serangkaian untuk siklus perusahaan jasa
dari jurnal umum sampai jurnal pembalik. Jadi alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah menyelesaikan dalam satu siklus perusahaan jasa. Dari sini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya teman-teman di pembelajaran berikutnya.